Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Normanita. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan materi tentang PHBS. Pada materi PHBS yang akan kita bahas, pertama, pengertian PHBS, kedua, manfaat PHBS, ketiga, indikator PHBS, dan yang terakhir, gambaran PHBS. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian PHBS. PHBS singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Terdapat dua versi definisi. Yang pertama, definisi menurut implementasi individu. PHBS adalah perilaku kesehatan yang dilakukan secara sadar sehingga keluarga dan anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta aktif dalam aktivitas masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, definisi menurut implementasi program, di mana PHBS merupakan rekayasa sosial melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu atau anggota masyarakat dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, 4 poin ini adalah tujuan dari adanya PHBS. Kemudian, melalui PHBS, harapannya masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalah sendiri, serta dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Pembahasan yang kedua, yaitu manfaat PHBS. Manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat sadar dan dapat mencegah serta mengantisipasi atau menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang mungkin muncul. Selain itu, dengan menerapkan dan mempraktikkan PHBS, diharapkan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Dalam implementasinya, kebermanfaatan PHBS ini dapat diterapkan di berbagai area, seperti yang Anda lihat pada slide ini. Area implementasi PHBS atau area di mana Anda sebaiknya menerapkan PHBS, yaitu seperti di sekolah, di tempat tinggal atau rumah tangga, di masyarakat, serta nanti pada saat bekerja, Anda juga harus menerapkan PHBS di tempat kerja. Saya ambil contoh manfaat PHBS di area tempat tinggal atau rumah. Jika seluruh anggota keluarga di dalam rumah menerapkan PHBS, maka manfaat yang didapat pastinya anggota keluarga tidak mudah terkena penyakit. Kemudian kesejahteraan meningkat. Kenapa? Karena ayah ibu dalam keluarga tersebut dalam kondisi sehat, maka mereka dapat bekerja secara optimal. Nilai produktivitas mereka meningkat. Ayah yang bekerja setiap hari akan mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Sedangkan ibu yang bekerja di rumah atau ibu rumah tangga dapat mengelola penghasilan si ayah dan mengurus keperluan keluarganya. Jadi, keadaan rumah tangga akan terkendali dan kesejahteraan keluarga pun akan baik. Pembahasan ketiga yaitu indikator PHBS. Penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari memiliki tolok ukur yang dapat digunakan sebagai ukuran
bahwa seseorang dikatakan sudah melakukan atau memenuhi kriteria menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Tolak ukurnya apa? Seperti yang Anda lihat pada slide ini, terdapat 10 indikator penerapan PHBS. Indikator pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, misalnya dokter, bidan, dan tenaga paramedis lainnya, bukan ditolong oleh dukun bayi atau dukun beranak. Karena konsekuensinya selain tidak aman dan penanganannya pun tidak steril, penanganan oleh dukun ini dikhawatirkan beresiko, karena dukun ini biasanya pengetahuan yang mereka miliki hanya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan keilmuan penanganan persalinan. Indikator kedua yaitu pemberian ASI eksklusif pada bayi, sejak kelahiran hingga usia 6 bulan. Pemberian ASI ini tanpa dibarengi pemberian makanan dan minuman tambahan lainnya. Indikator ketiga yaitu rutin melakukan penimbangan berat badan anak balita mulai usia 1 bulan hingga 5 tahun, guna untuk memantau pertumbuhan balita setiap bulan. Hasil penimbangan ini akan dicatat pada buku KMS atau Kartu Menuju Sehat. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangan balita sudah sesuai dengan usianya, di mana hal ini menjadi langkah preventif atau pencegahan status gizi buruk dan stunting atau tumbuh kerdil. Indikator keempat yaitu menggunakan air bersih. Syarat air dikatakan bersih, salah satunya yang dapat dilakukan masyarakat adalah pemantauan secara fisik air, seperti melakukan pengamatan kualitas air. Syaratnya, air tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Indikator kelima yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ada beberapa momen yang wajib hukumnya mencuci tangan. Misalnya, setiap kali sebelum makan dan melakukan aktivitas yang menggunakan tangan, seperti memegang uang dan hewan, setelah buang air besar, sebelum memegang makanan maupun sebelum menyusui bayi. Indikator keenam yaitu menggunakan jamban sehat. Syarat jamban sehat seperti apa? Pertama, tidak mencemari sumber air. Kedua, tidak berbau. Ketiga, tidak dapat dijamah atau dimasuki hewan. Keempat, tidak mencemari tanah sekitar. Dan yang kelima, mudah dibersihkan dan aman. Indikator ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Lakukan PJB, pemeriksaan jentik berkala di lingkungan sekitar tempat tinggal. PJB adalah kegiatan pemeriksaan tempat perkembangbiakan nyamuk pada media yang menampung air. Kegiatan ini dianjurkan dilakukan secara teratur setiap minggu dan konsisten. Selain itu, juga perlu dilakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M, menguras, mengubur, menutup. Menguras bak mandi atau penampungan air secara berkala, mengubur barang-barang bekas yang dengan tidak sengaja dapat menampung air, dan menutup tempat penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Indikator ke-8, makan sehat dan bergizi. Dianjurkan agar keluarga mengkonsumsi jenis makanan yang bersih dan sehat, seperti mengandung banyak vitamin, serat, mineral, dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, serta bermanfaat bagi kesehatan. Ingat, untuk tubuh yang sehat, tidak harus makan dengan porsi yang banyak, tetapi pastikanlah makanan yang kita konsumsi dalam keadaan bersih dan bergizi. Indikator ke-9, melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik, baik berupa olahraga maupun kegiatan lain yang mengeluarkan tenaga, yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni olahraga ringan,
jalan kaki, jogging, berkebun, dan lain-lainnya. Lakukanlah aktivitas fisik tersebut minimal 30 menit dalam sehari. Indikator ke-10, tidak merokok. Hindari merokok. Asap rokok dapat mencemari kualitas udara yang dihirup. Di dalam satu puntung rokok yang dihisap, akan dikeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya. Di antaranya yang berbahaya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya, atau yang kita sebut perokok pasif. Saya cuma mau mengingatkan, karena setiap rokok yang mencemari udara atau yang Anda hisap itu bisa meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, gangguan pada paru-paru, hingga kematian. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu gambaran PHBS. Gambaran PHBS adalah gambaran jenis-jenis perilaku hidup sehat yang harus dipahami, diterapkan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup sehat dan terjaga dari serangan penyakit. Di antaranya, mandi minimal 2 kali sehari, mencuci rambut setidaknya 2 kali dalam seminggu, membersihkan hidung setiap kali mandi, membersihkan telinga setiap kali mandi. Gambaran PHBS lainnya, seperti menggosok gigi, dilakukan 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Menjaga kesehatan mata, yaitu memperhatikan intensitas cahaya saat membaca, jarak baca minimal 30 cm, dan bacaan tidak bergerak atau bergoyang. Kemudian CTPS, mencuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Lakukan sebelum dan setelah beraktivitas. Memotong kuku dan membersihkan kuku minimal 1 kali seminggu. Kemudian, menggunakan alas kaki. Penggunaan alas kaki perlu dilakukan agar mengurangi resiko terluka dan mencegah penularan penyakit. Menjaga kebersihan pakaian. Pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari agar terhindar dari penyakit kulit akibat pakaian basah dan kotor. Dan yang terakhir, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Sekian materi PHBS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari pada sesi ini dapat kita praktekkan dan bermanfaat demi kehidupan kita yang sejahtera. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.